Hai sahabat-sahabatku semua, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Bagi teman-teman YouTuber dan VTuber atau teman-teman pemula yang baru pertama kali hadir dalam video saya, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video Anda dan dapatkan video-video terbaru dari saya. Kali ini teman-teman saya akan membahas tentang video yang di-upload oleh Pak Chandra Teja ya, sekitar 5-6 jam yang lalu. Judulnya membahas tentang 10 kebohongan VTube ya, itu yang dibahas oleh beliau. Dan dia sebutkan di dalam videonya ada thumbnail saya di dalam, yaitu judulnya seperti ini: berkiprah di VTube mengakui mendapat berkat luar biasa ya. Nah, itu yang upload itu video itu adalah video saya Pak Chandra ya. Nama saya Dema. Nah, kenapa saya upload di bagian depan seperti itu? Berarti Pak Chandra ini kadang mengeluarkan statement tanpa membaca terlebih dahulu ya. Tidak heran makanya di VTube dia menjelaskan VTube tanpa mengetahui sistem dari VTube. Itu yang saya maksud ya. Dan memang orangnya dia pintar ya dalam berbicara. Tetapi judul ini yang dia permasalahkan dan katanya difitnah, saya fitnah ya. Nah, kita lihat di Facebooknya Pak Chandra ya. Saya akan bacakan, coba simak teman-teman semua. Subscriber sih belum banyak, tapi yang nonton sudah lumayan. Thank you lover and hater yang memberikan berkat luar biasa lewat YouTube. Padahal baru 3 bulan berkiprah aktif di YouTube si penyesat ini. Berkiprah aktif di YouTube si penyesat. Yang dia maksud kan VTube. Di bawah videonya itu adalah dia ada tag VTube dan judulnya adalah VTube bisnis tipu-tipu. Yang dia bahas adalah VTube. Dan memang terbukti dia dapat berkat. Dia menjatuhkan perusahaan orang, kemudian mendapatkan berkat dia kan dari penonton. Jadi YouTube tidak mau tahu apa konten Anda, apakah itu konten positif, apakah Anda memberikan pengaruh negatif ke orang. Yang penting ada tontonan, Anda akan dibayar ya. Jadi gitu. Jadi coba kita lihat baik-baik ya, apa yang salah di sini. Nah, di sini saya melihat bahwa Pak Chandra tidak menyimak baik-baik video ini. Itu yang pertama ya. Oke, lanjut ke berikutnya adalah katanya VTube ini adalah bisnis advertising ya. Buat beliau tidak masuk akal ya, tapi silahkan itu Anda bisa bebas mengeluarkan yang menjadi pemikiran Anda. Kalau Anda tidak yakin ya tidak ada masalah. Yang jelas VTube ini adalah bisnis yang memang real dan suatu platform yang menyediakan ruang untuk para membernya untuk bisa bertransaksi ya dari viewpoint yang ada ya. Dan kita bisa lihat sertifikat legalitas dari perusahaan ini ya. Coba lihat, nah ini dia. Tapi bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang kontra dengan VTube ya, apapun yang ditunjukkan dia tidak bakalan percaya ya, seperti Pak Chandra ini dan teman-temannya. Nah, kemudian berikutnya ya, juga disebutkan kenapa VTube ini masih bertahan ya. Banyak juga statement dari beliau menjelaskan kenapa bertahan ya. Anda bisa nyimak di videonya. Tetapi yang saya mau sampaikan seperti ini. Kenapa bisnis itu bertahan? Karena bagus. Tidak ada yang dirugikan. Coba Anda masuk di dalam aplikasi, masuk di Play Store ya. Lihat ulasan di dalam tentang VTube. Apakah ada komen-komen yang negatif? Mungkin ada ya, tetapi tidak sebanding dengan orang yang mendapat untung, yang tertolong dari VTube. Nah, makanya bisnis ini bertahan. Bahkan sekarang membernya mengarah ke 9 atau 10 juta sekarang ya. Nah, di bagian videonya juga ada dijelaskan kok masih bertahan sih ya. Dia jelaskan ya, menurut beliau bahwa tinggal tunggu waktu saja. Ya, kita lihat. Dan beliau selalu menjelaskan bahwa
tinggal tunggu waktu OJK yang akan yang akan bertindak ya, lewat istilah apa yang dia katakan ya. Cuma saya mau katakan begini, kita harus mengerti regulasi yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau untuk penyedia konten atau aplikasi itu tidak dibawa pengawasan OJK ya. Jadi dia dibawahi oleh Kementerian Kominfo ya, dengan beberapa syarat yang ada. Jadi kenapa sekarang sampai masih beroperasi? Karena bukan wewenang OJK yang akan menutup. Wewenang OJK adalah jika ada pengumpulan uang yang tidak resmi, yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, itu tugas OJK, atau ada koperasi atau yang dan lain-lain sebagainya yang semacamnya, ada pengumpulan duit. Nah, itu wewenang OJK yang berkaitan dengan keuangan. Tetapi ini adalah layanan aplikasi ya. Tidak ada bedanya dengan Tokopedia, Lazada. Nah, jadi yang berwenang adalah Kementerian Kominfo ya. Nah, syaratnya apa untuk masuk di situ ya? Syaratnya adalah perorangan atau kelompok yang memiliki izin. Jadi perusahaan kita sudah ada legalitas perusahaan, makanya sampai sekarang masih bisa beroperasi. Dan seterusnya saya percaya bahwa Fitup ini akan panjang ya. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa ini adalah nanti dihentikan oleh OJK, enggak bakalan, enggak ketemu. Sudah salah ya. Karena ini di bawah Kementerian Kominfo. Oke teman-teman semua. Kemudian dia mengatakan bahwa bisnis big data ya. Dia katanya big data. Ya memang karena perusahaan kita mengumpulkan data-data dari member yang ada, dan buktinya sekarang member kita 9 juta, hampir 10 juta. Itu adalah suatu data yang besar yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk bisa menjual iklan kepada pengiklan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa bukan cuma orang yang dari luar bisa mengiklan, antar member pun yang punya cukup view point dengan beberapa syarat yang ada bisa beriklan ya di Fitup ini. Makanya jangan kita pahami Fitup ini hanya sebagian kecil saja seperti yang dijelaskan oleh Pak Chandra ya. Kita harus jelaskan secara keseluruhan. Banyak hal yang Pak Chandra tidak mengerti ya. Mungkin di bagian-bagian lain memang betul yang dijelaskan, tetapi ingat masih banyak yang tidak dijelaskan. Sama halnya jika kita melihat suatu rumah, kita lihat dari luarnya, apakah kita bisa mencoba menjelaskan rumah itu isinya kalau kita tidak masuk di dalam? Tidak kan? Tidak mungkin kita bisa menjelaskan WC-nya ada di sebelah mana, kamarnya ada di sebelah mana, ruang tamunya ada di sebelah mana, kalau kita tidak masuk di dalam rumah itu. Nah, sama halnya dengan Pak Chandra. Saya melihat bahwa dia menjelaskan Fitup hanya dari luar saja ya. Nah, ada banyak istilah-istilah kalau kita berikan kepada beliau, apakah bisa dijelaskan, apakah bisa mengerti ya. Contohnya berapa exposure untuk kita mendapatkan peringkat. Dan di poin berikutnya dia bahas bahwa katanya ada member Fitup yang malas dengan aplikasi ini karena dalam 2 bulan terakhir sudah 11 kali diupdate. Saya sendiri member Fitup kurang lebih 4 bulan ya. 11 kali tidak mungkin ya. Itu terlalu berlebihan ya. Kalau seingat saya mungkin 3 atau 4 kali update, tidak sampai 11 kali. Artinya ini kan ngomongan-ngomongan yang tidak berdasar ya, atau apa yang disampaikan kadang-kadang tidak ada dasarnya, karena kita ini adalah orang yang ada di dalam Fitup. Nah, kemudian gratis, dan kata beliau bahwa kita gratis masuk, tapi dia menjelaskan bahwa nanti akan dipaksa oleh leader untuk fast track ya. Kalau fast track itu artinya kan membeli view point ya, yang dijelaskan beliau pada video berikutnya. Saya mau tegaskan di sini bahwa saya sendiri sejak masuk di Fitup ya sampai saat ini gratis, dan sampai saat ini tidak fast track ya. View point saya terus bertambah. Kenapa terus bertambah? Karena saya tidak hanya ada di bintang 1. Saya tidak membeli bintang 1. Saya tidak membeli 8 paket bintang 1, tetapi saya sekarang mengarah ke bintang 2
di mana saya tidak pernah membeli dan tidak pernah fast track sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu tidak benar, ya. Bagaimana mau benar, dia tidak ada di dalamnya, ya. Saya berposisi silver saat ini, saya tidak pernah fast track. Saya mau sampaikan, mungkin bisa lihat di aplikasi ini. Nah, jadi dari mana kita dapat viewpoint itu? Kalau kita mendapatkan peringkat di VTube, maka ada 3 sumber viewpoint kita, ya, yaitu dari tontonan pribadi, ya, viewpoint pribadi, kemudian dari tim kita, kemudian dari sharing peringkat, ya. Kalau Anda sebagai bronze atau silver atau peringkat lainnya, maka Anda akan diberikan viewpoint. Nah, dari situlah mendukung viewpoint kita untuk bertambah, kemudian bisa menukarkan di paket bintang 2, 3 dan selanjutnya. Nah, ini seperti tabungan, kita akan tabung terus sampai banyak, dan dijelaskan oleh beliau bahwa siapa yang akan membeli. Ya, ini sangat menarik juga, ya. Beliau tidak ada di dalam aplikasi Exchange Counter, makanya dia tidak tahu, ya. Saya ada di dalam grup aplikasi Exchange Counter, dan itu hanya sebagian kecil member VTube. Ada yang sempat dia tunjukkan, katanya dia mau jual viewpointnya, tetapi tidak ada yang beli. Itu tidak benar, ya. Jadi itu tulisan itu sepertinya diambil dari internet. Karena faktanya saya akan memperlihatkan Anda, ya, teman-teman yang berhasil mendapatkan hasil dari VTube, dari penjualan. Jadi kalau Anda bilang tidak ada yang beli, banyak sekali orang yang mencari viewpoint. Bahkan semakin ke depannya viewpoint ini akan semakin langka, ya. Kalau yang dijelaskan oleh Pak Chandra itu, ya silahkan aja, itu haknya beliau untuk menjelaskan. Tetapi saya sebagai yang ada di dalam VTube, teman-teman ada di grup, ya, itu sangat kesulitan untuk mencari viewpoint. Anda bilang harus beli, tidak ada paksaan untuk membeli, karena mereka punya mengetahui sistem daripada VTube. Maka ada yang ingin membeli, ya itu silahkan. Sama saja kita masuk di dalam pasar, ya, kita ada pengelola pasar membuka suatu pasar atau mall, kemudian ada penjual di dalamnya, berbagai macam orang menjual di dalamnya, ya. Apakah kita bilang bahwa jangan menjual di mall atau jangan menjual di pasar, nanti tidak ada yang beli? Selama masih ada manusia, selama masih ada penawaran, pasti ada transaksi. Inilah yang tidak dijelaskan oleh Pak Chandra Teja, ya. Selama kita masih ada orang di dunia ini, pasti ada namanya transaksi, ya. Jadi kalau kita berpikir sudah berpikir kalau tidak ada yang masuk, siapa yang beli? Sekarang member VTube mengarah ke 10 juta, ya. Dan mereka yang masuk itu mengerti, tahu tentang VTube, maka pasti ada transaksi. Jadi kalau Anda berkata siapa yang membeli, tidak mungkin, ya. Anda kalau seorang pengusaha provider menawarkan jasa atau produk, kalau kita punya konsep siapa yang mau beli, ya kan repot, ya. Nah, sama halnya di VTube, ya, tadi saya bilang selama masih ada penawaran pasti ada transaksi. Jadi kalau Anda juga membuka usaha, Anda takut sebelum melangkah tidak ada yang mau beli, dan selama masih ada orang di dunia ini pasti ada transaksi, ya. Kemudian di bagian berikutnya katanya ada bagaimana dengan kepolisian, tentara yang masuk, kemudian rohaniawan, dan beliau membacakan undang-undang. Nah, sekarang pertanyaannya di VTube ini, apakah komandannya tidak tahu ketika foto-foto itu tersebar di luar sana? Karena setiap mereka mendapatkan peringkat, orang yang mendapatkan peringkat di VTube itu pasti ada sertifikat sebagai seorang yang berprestasi, baik itu bronze, silver, gold, platinum, diamond, gitu. Jadi tidak mungkin atasannya tidak mengetahui, atau di dalam satu kantor itu pasti saling mengetahui. Jadi itu hanya alasan saja untuk memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Baru kemudian Anda berkata bahwa mungkin orang yang dibuatkan oleh orang VTube hanya untuk berpromosi. Saya rasa kita di dalam VTube tidak ada seperti itu, ya. Kita itu fair, tidak ada namanya membuat spekulasi dan lain-lain sebagainya.
Jadi kita di VTube kalian saja yang tidak mengerti sistem daripada VTube. Jadi tidak ada rekayasa di dalamnya yang berkaitan dengan sertifikat. Kemudian bagaimana dengan rohaniawan? Seolah-olah Pak Chandra ini menganggap bahwa mereka tuh khilaf. Memang kesalahan apa yang dibuat di dalam VTube? Faktanya banyak pendeta yang sudah sukses di sini. Apa Anda menghakimi dan berpikir dan merasa bahwa mereka salah? Di VTube tidak ada kejahatan, bro. Ya, yang ada hanya nonton iklan kemudian dibayar fee point, ya, sesuai dengan sistemnya kalau menjalankan sistem. Makanya itu kita harus menjalankan sistem, mengerti sistemnya. Sama juga kita YouTuber. Kalau kita jadi YouTuber kan ada persyaratan. Ada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, kalau tidak tercapai persyaratan ini kan juga tidak dibayar. Sama halnya dengan VTube juga ada persyaratan. Ada 20 referral minimal. Tapi kalau di VTube itu sejak kita mulai menonton itu kita sudah dapat bayaran setelah menyelesaikan misi, ya. Nanti pada video-video berikutnya saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan VTube, ya. Jadi ini saja teman-teman semua yang saya jelaskan, beberapa poin yang saya coba jelaskan seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra Teja bahwa itu tidak benar, ya. Memang sepertinya apa yang disampaikan beliau bagi orang awam, bagi orang yang tidak mengerti VTube itu ya cocok. Tetapi bagi kita yang ada dalam VTube itu tidak seperti itu, ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua dan tetap semangat, go Diamond. Terima kasih untuk semua para sahabat-sahabat YouTuber.